Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Nama saya Rahma dari Promosi Kesehatan UPTD Puskesmas Pare. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tanda bahaya pada bayi baru lahir. Jadi ada beberapa tanda bahaya yang harus dikenali oleh ibu pada bayi baru lahir. Apabila ada tanda bahaya ini, maka sebaiknya bayi itu harus segera mendapatkan perawatan gitu ya. Yang pertama adalah bayi tidak mau menyusu. Biasanya bayi itu tidak mau menyusu karena dia dalam kondisi yang sangat lemah ya, biasanya karena dehidrasi yang berat. Biasanya mungkin karena dia habis diare gitu ya. Dia saat sedang diare sehingga cairan yang keluar itu cukup banyak dan dia menjadi sangat lemas. Nah, ini yang berbahaya ya, karena semakin dia lemas semakin tidak mau menyusu. Nah, saat itulah kematian bayi itu akan meningkat gitu ya. Yang kedua adalah bila bayi kejang. Jadi pada bayi itu biasanya bayi kejang itu dipicu oleh demam gitu ya. Ada juga yang dipicu oleh hal lain ya, tapi kebanyakan dipicu oleh demam. Ibu-ibu tidak perlu terlalu panik ya, jangan panik bila bayinya itu kejang. Yang pasti bayinya harus diberikan penurun panas, karena nanti kalau dia itu demamnya turun, insya Allah dia nggak akan kejang. Kemudian dikompres ya, dikompres bayinya bisa pada dahinya, kemudian pada daerah ketiaknya, itu biasanya yang bisa dikompres. Dan kompresnya jangan pakai air dingin ya, karena kasihan kan bayi itu masih kecil, dan apabila dia itu nanti dia bisa menggigil ya, jadi kompresnya itu pakai air hangat. Kemudian perhatikan frekuensi dan lama kejangnya nanti, jadi dia berapa lama dia itu kejangnya dan berapa kali, itu nanti dilaporkan ke dokter waktu dibawa ke dokter. Kemudian bayi lemah ya, bayinya tidak seaktif biasanya, tidur doang, tidur aja gitu ya, terus habis itu lemes gitu ya. Nah, itu biasanya juga dipicu oleh dehidrasi atau infeksi berat. Kemudian bayi sesak. Nah, ini juga sangat berbahaya ya, karena pernafasan itu kan yang membuat kita hidup ya. Jadi kalau nggak bernafas itu bisa mati dalam hitungan detik ya. Jadi pernafasan normal pada bayi itu adalah 40 sampai 60 kali per menit ya. Jika kurang, itu orang tua harus waspada. Perhatikan apakah ada tarikan pada dinding dadanya. Jadi kalau waktu dia nafas itu dadanya itu sampai cekung, itu yang berarti dia dalam keadaan yang sangat sesak gitu ya, dalam keadaan sesak, dan itu harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Kemudian merintih ya, karena bayi itu nggak bisa ngomong, jadi dia itu hanya bisa merintih. Itu adalah rasa tidak nyamannya dia, jadi rasa tidak nyamannya dia itu diwujudkan dengan merintih. Nah, kalau merintihnya itu terus menerus padahal sudah diberi ASI, mungkin popoknya sudah diganti, bajunya sudah diganti, tapi dia tetap merintih, itu berarti ada sesuatu gitu ya, dan itu bisa dikonsultasikan ke dokter. Pusar yang berwarna kemerahan ya, jadi kan pusar itu biasanya akan lepas dengan sendirinya ketika ya kurang lebih 5 hari ya, 5 sampai 7 hari setelah bayi itu lahir, tali pusarnya itu akan lepas dengan sendirinya. Akan tetapi untuk menghindari infeksi adalah pastikan tali pusarnya itu tetap bersih dan kering. Jadi setelah mandi ya, itu tetap kacanya itu dibersihkan, kemudian ditutup ya dengan kasa aja gitu ya. Kasa yang kering, nggak usah dikasih apa-apa, nggak usah dikasih betadine, nggak usah dikasih yang lain-lain, karena itu akan menyebabkan lukanya itu lama keringnya gitu. Kemudian demam ya, jadi ini tadi yang salah satunya yang di depan tadi, kalau demam itu anak bisa kejang, jadi pastikan untuk mempunyai penurun panas di rumah dan juga kompres hangat. Jangan dipakaikan baju yang tebal ya, karena nanti akan semakin panas gitu ya badannya. Jadi pakaikan baju yang tipis aja, dan pastikan bayi itu tidak kekurangan cairan, tetap dikasih
ASI yang banyak ya. Kalau dia sudah mulai makan udah lebih dari 6 bulan itu bisa diberi makanan tambahan ya, bisa diberi oralit kalau memang dia diare. Kemudian bayi terlihat berwarna kuning. Jadi kuning ini adalah penyakit kuning ya. Sebenarnya bayi yang normal itu dia akan mengalami dia mungkin akan mengalami warnanya itu bisa menjadi kuning itu pada setelah 24 jam sampai 3 hari, itu yang normal. Karena memang bayi itu masih menyusunya masih sedikit gitu ya. Jadi warnanya itu kurang menyusu akhirnya sehingga warnanya menjadi kuning ya. Karena susu yang bila susunya kurang itu hatinya itu tidak bisa bekerja dengan maksimal dan itu bisa menyebabkan sel darah merahnya itu kan biasanya kan kalau sel darah merah itu kalau mati itu akan dipecah menjadi bilirubin ya yang biasanya mewarnai feses kita. Nah itu apabila itu dinetral, kalau di bilirubinnya itu banyak akan dinetralkan oleh hati. Nah pada bayi ini organ hatinya kan dia masih belum sempurna ya karena dia baru lahir, jadi biasanya dia akan mengalami kuning ya. Nah supaya bayi itu nggak kuning, ini yang berbahaya karena kalau kuningnya itu sampai dibiarkan itu akan bisa merusak otaknya gitu ya. Nah yang berbahaya adalah pada 24 jam pertama. Kalau 24 jam pertama aja warnanya sudah kuning itu berbahaya gitu ya. Setelah 3 hari itu juga berbahaya. Nanti apabila ada penyakit kuning ini segera bawa ke dokter, nanti akan mendapatkan fototerapi. Supaya mencegah supaya nggak kuning adalah bayinya harus minum yang banyak dan berjemur pada pagi hari ya jam 6 gitu, jam saat matahari baru terbit itu kan nggak terlalu panas ya, sampai jam 7-an lah ya, jam 7 jam 8 gitu. Soalnya kalau sudah di atas jam itu mataharinya sudah cahayanya sudah terlalu panas, tidak baik buat bayi. Nah itu tadi tanda bahaya dari bayi sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.